Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini untuk mata pelajaran perundang-undangan kesehatan, Bapak akan mencoba menjelaskan mengenai materi bab 3, yaitu penggolongan obat. Penggolongan obat ya. Pertama kita bahas dulu mengenai obat. Nah, obat itu merupakan salah satu hal yang atau sesuatu yang sangat penting dalam proses pengobatan ya, atau mungkin dalam dunia kesehatan pasti itu bersangkutan dengan obat lah ya, kayak gitu ya. Nah kemudian kita tahu sendiri bagaimana obat itu biasanya orang-orang umum berpendapat itu adalah suatu bahan yang digunakan atau yang diminum untuk menyembuhkan suatu penyakit gitu kan. Nah sebenarnya obat bukan cuma berfungsi untuk menyembuhkan ya, tetapi juga bisa untuk mencegah, mendiagnosa dan yang lain-lain seperti itu. Jadi bukan cuma untuk menyembuhkan, ada yang cuma meringankan dari gejalanya, ada yang untuk menyembuhkan juga, ada yang untuk mencegah dan yang lain-lain seperti itu. Ya, coba kita lihat di sini untuk pengertian obat ya, pada bagian atas di sini kita lihat pengertian obat menurut Undang-Undang Kesehatan ya, nomor 36 tahun 2009. Nah, kemarin kan di Undang-Undang Kesehatan yang di bab 1 nomor 36 tahun 2009 ini kan ada pengertian kesehatan. Nah, di dalam sana pun juga ada mencantumkan pengertian obat. Nah, bisa kita lihat di sini pengertiannya adalah obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan. Nah, untuk mencegah juga tuh penyembuhan, bisa penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, itu ya. Tuh, kemudian di sini kita kan karena kita menyinggung mengenai penggolongan obat. Jadi penggolongan obat itu kriterianya macam-macam ya. Jadi ada yang berdasarkan bentuk sediaan obat, penggolongan obatnya misalkan sediaan tablet, kapsul, salep, supositoria dan yang lain-lain. Kemudian ada juga yang berdasarkan cara kerja cara penggunaan obat. Cara penggunaan obat itu ada yang diminum atau nama lainnya peroral, ada yang disuntikan atau namanya injeksi, ada yang dioleskan ke permukaan kulit itu namanya topikal dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membahas penggolongan obat itu berdasarkan perundang-undangan. Nah, jadi di undang-undang itu diatur untuk golongan obat. Nah, jadi nanti untuk penggolongannya itu ada obat bebas, bebas terbatas, keras, narkotika dan yang lain-lain. Nanti akan kita bahas satu persatu di pembahasan kali ini seperti itu. Ya, baik. Untuk kita masuk ke penggolongan obat berdasarkan undang-undang. Jadi seperti ini ya. Kalian tahu ya, mungkin ada banyak obat yang beredar di pasaran. Nah, di sini pemerintah itu mengusahakan supaya menggolongkannya dari golongan bebas, bebas terbatas, keras dan yang lain-lain. Itu maksudnya adalah untuk menjamin keamanan, ketetapan penggunaan dan pengamanan obat tersebut. Karena banyak nih macamnya kan, ada yang berbahaya digunakan, ada yang berbahaya amunnya digunakan sembarangan ya kan, ada yang aman-aman aja, ada juga yang ibaratnya harus dengan pengawasan kayak gitu. Nah, ibaratnya jangan sampai sembarangan lah dalam penggunaannya seperti itu. Nah, jadi dilakukanlah penggolongan obat berdasarkan undang-undang. Nah, pertama kita masuk dulu ke penggolongan obat. Obat bebas adalah golongan obat yang pertama, masuk dulu nih, obat golongan obat bebas. Nah, obat bebas di sini adalah pengertiannya obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter. Nah, dijual bebas tanpa resep dari dokter. Jadi kita tanpa resep dari dokter pun bisa memperoleh obat ini. Langsung kerjaan mungkin misalkan di toko obat, nuker obat paracetamol misalkan. Langsung aja kita memperoleh, tapi ada beberapa obat yang perlu resep dulu hanya kalau diserahkan. Walaupun kita ada duitnya, kadang kalau dijual sembarangan kayak gitu. Nah, itu nanti golongan obatnya apa nanti kita bahas. Yang kita bahas dulu golongan obat bebas dulu nih. Kemudian tidak termasuk dalam obat narkotika, psikotropika, obat keras. Ya, jadi obat bebas itu tidak termasuk dalam obat golongan narkotika, psikotropik dan obat keras kayak gitu. Kemudian
obat bebas ini adalah merupakan obat yang paling aman. Nah, paling aman digunakan dari golongan-golongan yang lain. Boleh digunakan untuk menangani penyakit simptomatis ringan. Simptomatis itu ya, simptomatis di sini nih. Nah, simptomatis itu artinya adalah gejala. Jadi gejala-gejala, misalkan contoh gejala itu kayak batuk, pilek, itu kan gejala-gejala penyakit biasanya. Nah, itu biasanya digunakan obat-obat golongan bebas. Yang penanganannya dapat dilakukan sendiri oleh penderita atau self medication atau penanganan sendiri, atau kita mengobati diri kita sendiri. Misalkan nih si A ini merasa ini garing nih lah, pas itu ada batuk-batuknya, ini sudah tahu obat batuk nih, obatnya komik misalkan, nukarnya komik ke toko obat pastinya minum, itu kan termasuk pengobatan diri sendiri ya, atau bahasa Inggrisnya itu self medication, seperti itu ya. Lanjut, obat golongan bebas ini langsung kita masuk ke anunya ya. Itu bisa diperoleh di apotik, di toko obat, di rumah sakit pun juga ada, di puskesmas juga ada, tapi kalau biasa kita membeli itu di apotik atau toko obat seperti itu ya. Nah, ini untuk golongan obat bebas itu dia mempunyai tanda ya di kemasannya. Ada tanda atau logo khusus, yaitu ini logonya ya, lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Itu adalah obat golongan bebas. Jadi nanti kalau misalkan kalian melihat kemasan obat, kemudian di kemasannya itu ada logo lingkaran hijau bergaris tepi warna hitam, itu adalah obat golongan bebas. Seperti itu ya. Nah, contoh-contoh obatnya apa, Pak? Contoh-contoh obatnya di sini ada nih. Ya, ada paracetamol. Itu kecoret. Ada paracetamol. Kemudian ada vitamin-vitamin, biasanya itu adalah obat golongan bebas ya. Ada oralit. Oralit itu obat yang bukan obat, itu obat sih untuk penyakit-penyakit diare biasanya ya kan. Dan ada antasida. Antasida ini adalah obat untuk obat mah, antasida. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian kita masuk ke penggolongan obat bebas terbatas. Nah, bebas terbatas ini adalah dia yang menetapkan obat-obatan dalam obat warning ya, peringatan. Jadi obat bebas terbatas ini adalah obat keras sebenarnya ya, yang dapat diserahkan kepada pasien tanpa resep dari dokter. Nah, jadi kalau obat bebas tadi kan obatnya obat bebas nih. Kalau obat bebas terbatas sebenarnya dia termasuk obat golongan keras, tetapi dia bisa diserahkan ke pasien atau kita bisa membelinya tanpa resep dari dokter ya. Nah, kemudian obat bebas terbatas ini bisa diperoleh di apotik atau toko obat. Nah, dan biasanya obat bebas terbatas ini ada peringatan-peringatannya dari P1 sampai P6 seperti itu. P nomor 1 apa, P nomor 2 apa, sampai P nomor 6. Nah, obat bebas terbatas ini termasuk obat golongan bebas terbatas biasanya untuk obat pain relief atau analgesik. Analgesik itu bahasa Latin, kalau bahasa Indonesia ini adalah obat pereda nyeri. Nah, itu. Ini juga biasanya digunakan untuk obat batuk, pilek, obat influenza, obat penghilang rasa nyeri, dan yang lain-lain. Nah, untuk contoh obatnya itu ada CTM. Tahu kan? CTM obat anti alergi yang efek sampingnya mengantuk. Nah, CTM itu singkatan ya, bukan namanya. Itu singkatan, kepanjangannya adalah chlorpheniramine maleate. Nah, itu nanti kalian akan belajar di praktik resep, nanti ada ya kepanjangannya itu. Kemudian untuk macam-macam peringatannya nih obat bebas terbatas ya, ada 4 peringatan dulu nih. Sebenarnya ada P1 sampai P6, tapi di sini kan cuma ada 4 nih, P nomor 2, P nomor 3, P nomor 5, dan P nomor 6. Nah, jadi ini yang terbaru ya. Nah, jadi untuk P nomor 2 itu awas obat keras, baca aturan pakai. Jadi dia tuh obat keras tapi harus diperhatikan cara pemakaiannya, jangan sampai berlebihan. Seperti itu. Obat nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Nah, ini biasanya untuk sediaan salep yang dioleskan di permukaan kulit. Kemudian ada P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Nah, itu bisa obat kumur biasanya ya. Obat kumur yang cuma untuk dikumur-kumur tapi jangan ditelan. Nah, pokoknya obat ini bahaya kalau ditelan atau dikonsumsi seperti itu ya. Kemudian P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Nah, itu biasanya sediaan suppositoria nih, contohnya kayak Dulcolax ini. Itu biasanya digunakan pada bagian dubur ya. Dubur itu bahasa Indonesia ya,
kalau kita istilah orang Banjarnya, mohon maaf ya, bahasa Indonesianya bokong lah ya, kalau bahasa Banjarnya itu burit. Nah itu mohon maaf ya, kita orang-orang kesehatan yang sudah wajar lah mendengar hal-hal seperti itu, jadi jangan merasa jorok seperti itu ya, karena orang-orang kesehatan memang sudah harus biasa aja mendengar hal-hal seperti itu ya. Oke, sudah. Kemudian untuk logonya obat bebas terbatas itu adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Nah itu ya untuk golongan bebas terbatas. Kemudian juga untuk obat bebas terbatas ya, berdasarkan SK Menkes nomor 917 ya, ini tahun 1993, pada setiap kemasan atau brosur obat bebas terbatas harus menyebutkan informasi obat sebagai berikut. Nah, jadi harus ada informasi-informasinya dicantumkan tuh, dari nama obat ya, misalkan tuh merek dagang atau kandungannya. Misalkan obatnya itu namanya adalah CTM tadi ya kan, klorpheniramine maleat. Nah, itu harus dicantumkan namanya. Kemudian ada daftar dan jumlah bahan beraset yang terkandung di dalamnya, berapa timbangannya tuh, takarannya, misalkan ibaratnya tuh berapa miligram. Misalkan CTM kan nama obatnya CTM. Nah, kandungannya kan klorpheniramine maleat, berapa miligram, berapa gram, berapa miligram kandungannya dalam setiap tabletnya itu harus dicantumkan. Ya. Kemudian nama dan alamat produsen tertulis yang dengan jelas. Nah, nama alamat produsen yang produksinya harus tertulis dengan jelas nama dan alamatnya ya. Kemudian izin edar dari Badan POM ya, atau BPOM atau Departemen Kesehatan. Tuh harus ada izin edarnya. Kemudian ada tanggal kadaluarsa. Nah, itu expired date-nya ya, harus ada. Kemudian juga indikasi. Indikasi itu adalah petunjuk kegunaan obat. Maksudnya obat ini untuk obat apa? Misalkan untuk pereda nyeri atau obat anti alergi dan yang lain-lain harus dituliskan juga. Kemudian kontraindikasi atau petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan. Nah, kontraindikasi ini berlawanan dengan indikasi. Indikasi itu kan ibaratnya untuk obat anti alergi misalkan lo. Nah, itu berarti untuk obat yang bisa mengatasi alergi. Tapi kalau kontraindikasi ini maksudnya adalah pasien, misalkan kontraindikasi dengan pasien yang menderita batuk. Nah, berarti orang yang lagi batuk kada kau minum obat ini, kada boleh. Karena itu kontraindikasinya berlawanan dengan indikasinya. Itu maksudnya kontraindikasi. Kemudian efek samping ya, efek samping yang bisa yang disebabkan oleh pada saat mengkonsumsi, bisa contohnya CTM itu kan bisa mengantuk. Nah, itu efek sampingnya. Tapi efek sampingnya itu bisa ada yang berpengaruh, ada yang tidak, seperti itu. Dan itu kemungkinan mungkin rata-rata yang ringan. Kalau misalkan ada yang berbahaya, nah pastinya ada pengawasan dulu, ada pertimbangan sebelum penggunaannya, seperti itu. Kemudian petunjuk cara penggunaan. Nah, petunjuk cara penggunaannya bagaimana? Diminumkah, dioleskankah, dikumur-kumurkankah? Nah, itu harus ada petunjuknya. Kemudian dosis atau takaran atau aturan penggunaan obat. Dosis atau takarannya ini adalah aturannya, misalkan berapa kali sehari, pemakaiannya maksimalnya berapa supaya itu aman kayak gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi harus dicantumkan berapa kali sehari maksimal penggunaannya, maksudnya anjurannya tuh berapa kali sehari dan pemakaian obat ini. Kemudian maksimal berapa supaya tidak melampaui batas seperti itu, atau mungkin overdosis lah seperti itu ya kan. Nah, kemudian juga harus mencantumkan bagaimana cara penyimpanan obat. Nah, cara penyimpanan mungkin terhindar dari sinar matahari. Nah, itu juga harus diketahui ya. Kemudian taruh di tempat yang udara yang sejuk, atau mungkin ditaruhnya di kulkas kah atau di mana, seperti itu. Kemudian peringatan-peringatannya juga harus disampaikan di sana ya, di brosur atau kemasan itu. Kemudian ada informasi tentang interaksi obat bersangkutan dengan obat yang lain digunakan dan atau dengan makanan yang dikonsumsi. Jadi harus ada mencantumkan informasi apabila obat itu ada interaksi dengan obat yang lain, atau interaksi itu bisa menyebabkan yang berbahaya atau tidak, seperti itu. Ibaratnya kalau misalkan berbahaya, nah misalkan interaksi dengan obat A ini tidak boleh bersamaan dengan obat B konsumsinya, karena nanti bisa menyebabkan hal-hal ini, misalkan hal negatif lah anggapannya. Atau mungkin pada saat kita mengkonsumsi makanan juga seperti itu. Jadi pada saat kita mengkonsumsi obat A tidak boleh bersamaan dengan, atau ada batasan jeda waktunya dengan pengkonsumsi makanan apa, seperti itu. Misalkan obat A itu misalkan lawan durian, kadakawa tuh dalam jeda waktu yang singkat dicampur mungkin bisa menyebabkan keracunan kah dan yang lain-lain, seperti itu. Jadi informasi itu juga harus disampaikan pada kemasan obat
bebas terbatas, golongan bebas terbatas seperti itu. Kemudian kita masuk ke obat golongan keras. Nah, obat golongan keras disebut obat golongan keras karena jika pemakai tidak memperhatikan dosis. Nah, jadi obat keras ini kalau kita tidak memperhatikan dosis ya, pasien tidak memperhatikan dosis atau orang yang minum obat itu tidak memperhatikan dosis atau aturan pakai dan peringatannya yang diberikan dapat menimbulkan efek berbahaya. Ya. Jadi obat-obat golongan keras ini ya memang obat untuk menyembuhkan, tetapi kalau tidak diperhatikan untuk dosisnya, aturan pakainya, peringatan yang diberikan, itu bisa menimbulkan efek yang berbahaya. Jadi makanya dia dimasukkan ke dalam obat golongan keras, yang mana dalam pemakaiannya perlu ada pengawasan atau berhati-hati, tidak sembarangan lah istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau obat keras biasanya disebut dengan obat daftar G ya. G, kepanjangannya adalah Gevaarlijk. Nah, artinya adalah berbahaya seperti itu. Nah, obat keras hanya boleh diberikan atas resep dokter umum atau spesialis, dokter gigi atau dokter hewan, dan dokter hewan maksudnya. Nah, kemudian karena harusnya menggunakan resep dokter untuk mendapatkannya, obat keras dikenal juga sebagai obat etikal ya. Jadi ada persyaratan khusus, etiknya harus ada, jadi harus pakai resep dokter seperti itu. Jadi obat golongan keras itu yang dia harus diperoleh harus dengan resep dokter. Tapi seiring berkembangnya zaman dan seiring berkembangnya waktu ya, seiring berjalannya waktu, untuk saat ini mungkin di pasaran ada beberapa obat keras yang diperbolehkan tanpa resep dari dokter. Supaya apa? Supaya mempermudah pasien dalam memperoleh obat-obat keras, obat-obat tersebut kayak gitu. Nah, tanpa harus mendapatkan resep dari dokter. Karena kan kalau kita mau dapat resep dokter harus periksa ke dokter dulu berapa habisnya kan kayak gitu. Tapi tidak semua obat golongan keras ya. Jadi ada beberapa obat-obat keras yang mungkin yang memang diperbolehkan oleh pemerintah itu bisa diperoleh tanpa resep dari dokter. Tapi ada juga masih kebanyakan ya, banyaknya masih harus dengan resep dokter seperti itu. Nah, ini kita langsung yang di sini silakan kalian baca sendiri ya. Bapak mencoba menjelaskan yang poin-poin pentingnya lagi. Nah, kemudian selain definisi yang di atas tadi kan obat-obat keras tadi juga ada memang obatnya itu langsung termasuk obat keras kayak gitu. Nah, daftar G misalkan kayak obat antibiotik itu memang pasti obat keras sudah. Kalau di antibiotik pasti obat keras ya. Nah, kemudian obat-obatan yang mengandung hormon atau dia antidiabetes itu obat kencing manis ya. Kemudian antihipertensi. Nah, hipertensi itu darah tinggi. Nah, obat untuk darah tinggi. Antihipotensi, nah itu obat darah rendah. Hiper itu tinggi ya, hipertensi. Kalau hipo itu rendah, jadi hipotensi itu darah rendah. Antihipertensi obat untuk darah tinggi seperti itu. Obat jantung, obat ulkus lambung dan lain sebagainya itu termasuk obat keras seperti itu. Kemudian obat keras ada juga yang namanya OKT, obat keras tertentu, atau obat golongan psikotropika. Nah, jadi obat psikotropika tuh nanti dia logonya sama dengan obat keras, tapi ada perbedaannya, nanti kita bahas ya. Nah, langsung saja deh gini. Untuk obat psikotropika itu nanti memang logonya sama dengan obat keras, tapi yang membedakan adalah biasanya obat psikotropik ini adalah untuk obat penenang ya, atau untuk obat sakit jiwa, orang gila ya, obat tidur. Nah, itu biasanya obat-obat psikotropik yang membedakan dengan obat-obat golongan keras. Dia logonya obat golongan psikotropik ya, tetapi logonya sama dengan logo obat keras. Perbedaannya adalah tadi, kalau obat psikotropika atau OKT itu adalah untuk obat penenang, untuk obat tidur, atau untuk obat orang yang sakit jiwa atau orang gila seperti itu. Nah, itu bedanya ya. Kemudian ada obat generik dan obat wajib apotek, yaitu obat yang dapat dibeli dengan resep dokter, namun dapat pula diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dari dokter. Nah, ini tadi ya kan ada keringanan yang diberikan oleh pemerintah, obat golongan keras yang boleh diserahkan ke pasien tanpa resep dari dokter. Contohnya misalkan tuh ada asam mefenamat tuh untuk obat sakit gigi biasanya. Ponstan, tahu nggak Ponstan atau Mevinal? Nah, itu isinya asam mefenamat.
Kemudian ada metampiron, adrenalin, antibiotik, antihistamin, dan yang lain-lain. Itu ada beberapa yang diperbolehkan diserahkan ke pasien tanpa resep dari dokter, ya. Deh. Kemudian kita masuk pembahas nih logonya ya, logonya. Untuk logo obat keras tuh nih, lingkaran berwarna merah, ada huruf K ya, yang huruf K-nya tuh dari ujung ke ujungnya menempel ke garis tepi yang berwarna hitam. Nah, ini ya, itu logo obat keras ya. Tuh. Obat psikotropik juga sama seperti ini ya logonya. Yang membedakan apa? Itu di indikasi atau khasiatnya. Kalau obat psikotropika itu lebih condong khusus untuk obat penenang, obat tidur, atau obat orang sakit jiwa. Kayak gitu ya. Ya, selanjutnya obat golongan wajib apotik ya, obat wajib apotik atau OWA disingkatnya ya. Nah, obat wajib apotik adalah obat keras. Nah, yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotik tanpa resep dokter. Apoteker tahu nggak apoteker? Apoteker tuh ya nanti ada sosok seorang profesi di dunia kefarmasian ya. Apoteker, jadi ada dua tenaga kefarmasian. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya di tenaga kesehatan. Nah, di sana kan ada asisten apoteker atau sekarang disebutnya tenaga teknis kefarmasian yang biasanya lulusan dari D3 farmasi. Nah, kemudian ada apoteker yang lulusan dari S1 farmasi yang melanjutkan ke profesinya yaitu apoteker. Nah, apoteker nih kan sudah dibahas kemarin juga sebagai penanggung jawab di apotik dan di berbagai pelayanan kefarmasian. Biasanya lebih condong menjadi penanggung jawab di sana. Nah, jadi di situ ya. Kemudian kan tadi itu kita membahas obat keras. Obat keras kan tidak boleh diserahkan tanpa resep dari dokter kan. Nah, kemudian di sini malah diperbolehkan tanpa resep. Kenapa itu? Nah, jadi ada pertimbangannya. Lihat di sini ada pertimbangan dikeluarkannya obat nih. Ya, dikeluarkan keputusan menteri tersebut. Nah, keputusan menteri kan ada di sini di atas nih ya. Keputusan Menteri RI nomor 347 garing miring garing Menkes garing SK garing 7 Romawi garing 1990 tentang obat wajib apotik nomor 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 924 garing Menkes garing per garing 10 Romawi garing 1993 tentang obat wajib apotik nomor 2. Dan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176 garing Menkes garing SK garing 10 Romawi garing 1999 tentang daftar wajib apotik nomor 3. Nah, ada tuh keputusan menteri ya yang memperbolehkan obat keras diserahkan tanpa resep dari dokter. Ada peraturan-peraturan, ada keputusannya kayak gitu. Pertimbangannya apa? Ini pertama, pertimbangan yang utama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri. Nah, guna mengatasi masalah kesehatan dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional. Maksudnya di sini apa? Kalau kita memperoleh obat kerasnya semuanya harus pakai resep dokter, mau tidak mau pasien nanti kita yang sakitnya harus periksa dulu ke dokter, mengeluarkan biaya dan yang lain-lain. Itu kan akan memperlama prosesnya dan akan ibaratnya memperlambat proses kita dalam pengobatan kan. Kemudian juga dari segi ekonomi akan menyulitkan kita seperti itu. Nah, dengan permasalahan itu makanya solusi dari Menteri Kesehatan membuat keputusan menteri ini supaya ada beberapa obat keras yang bisa diperoleh tanpa resep dari dokter. Jadi ada daftarnya juga kayak gitu. Nah, jadi ada dasarnya, tapi tidak semua obat golongan keras bisa diperoleh tanpa resep dari dokter. Bisa diperoleh tanpa resep dari dokter ya kan. Jadi ada yang boleh, ada yang kada. Yang boleh tanpa resep dari dokter apa? Ada yang tercantum di obat wajib apotik. Sebagai mempermudah kita atau masyarakat untuk meningkatkan pengobatan sendiri kayak gitu ya. Kemudian pertimbangan yang kedua yaitu untuk meningkatkan peran apoteker di apotik. Nah, juga dalam pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat. Jadi juga meningkatkan peran apoteker karena kan mungkin
mungkin dari kalian ada beberapa yang baru tahu, oh ternyata ada toh profesi namanya apoteker. Ya kan, kurang terkenal nih, nggak sepopuler kayak dokter, polisi, dan yang lain-lain. Padahal sebenarnya tugasnya itu sangat vital di bagian kesehatan, khususnya di bagian obat-obatan. Nah itu seorang farmasi harus tahu apoteker. Nah makanya dalam keputusan ini juga menimbangkan supaya peran apoteker ini lebih dikenal juga di masyarakat. Sebenarnya peran apoteker ini penting, tapi jarang ada yang tahu kayak gitu. Nah mungkin kebanyakan mungkin tahu, ada beberapa mungkin juga yang tidak tahu tentang seorang apoteker itu kan apa tugasnya itu. Nah kayak gitu ya, memperkenalkan juga ke masyarakat seperti itu. Kemudian pertimbangan ketiga, untuk peningkatan penyediaan obat dibutuhkan untuk pengobatan sendiri, meningkatkan penyediaan obatnya juga seperti itu ya. Nah, kemudian untuk hal-hal yang lain silahkan dibaca sendiri ya yang di bawah ya. Nanti sambil dipahami kayak gitu ya. Ini ada contohnya, lihat di bawah itu ada contoh daftar wajib apotek ya. Nih, lihat di sini. Nah, ada beberapa. Ini berdasarkan keputusan Menteri nomor 1 ya. Obat wajib apotek nomor 1 ya, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 347 garing Menkes garing SK garing 7 Romawi garing 1990. Nah, di sini ada obat aminofilin, asam mefenamat, betametason, dan yang lain-lain. Nah, itu obat nomor 1-nya, obat nomor 1, obat nomor 2, obat nomor 3 juga ada di sana. Nah, jadi itulah obat wajib apotek ya. Kemudian kita lanjutkan ke obat golongan psikotropika. Nah, tadi kan sempat ada Bapak singgung ya pada saat pembahasan atau penjelasan bagian obat golongan keras. Nah, sekarang kita masuk ke obat golongan psikotropik. Obat golongan psikotropik kita lihat di sini ya. Nah, obat-obat golongan psikotropika ini dari pembuatan, pengemasan, distribusi, hingga penggunaannya diawasi secara ketat oleh pemerintah. Ya kan? Diawasi dari proses pembuatan sampai penggunaannya itu diawasi secara ketat oleh pemerintah. Pemerintahnya itu yang bertugas itu apa? Yaitu Badan POM dan Depkes atau Departemen Kesehatan. Ya. Nih, Badan POM dan Departemen Kesehatan. Nah, dan hanya boleh diperjualbelikan di apotik atas resep dokter. Jadi, hanya boleh diperjualbelikan di apotik, rumah sakit juga bisa ya. Kan ada apotek yang juga di rumah sakit. Dan harus ada resep dokternya. Tidak boleh tanpa resep dari dokter. Maka tidak bisa diserahkan kayak gitu. Jadi kada sembarangan nih obatnya bisa diperoleh. Ya. Kemudian tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan penggunaannya kepada pemerintah. Bahkan dalam penjualannya sampai ke pembelian obat ini juga harus dilaporkan ke pihak pemerintah. Saking ketatnya nih dijaganya ya. Jadi kada kau sembarangan nih dalam penjual belian obat ini. Nah itu. Nah ini juga termasuk perbedaannya dari obat golongan keras tadi ya. Obat psikotropika selain tadi sebagai obat penenang, dalam proses pembuatan sampai penggunaannya pun, dalam proses jual belinya pun juga harus dilaporkan ke pemerintah, yaitu tadi bagian pemerintahnya adalah Badan POM dan Depkes atau Departemen Kesehatan. Nah, ini pengertian obat psikotropik ya nih menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Nih ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Obat psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika ya, bukan obat narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, itu tadi yang obat biasanya digunakan untuk penenang, untuk orang sakit jiwa ya. Makanya kan tadi susunan saraf pusat. Nah, untuk obat saraf biasanya ya kan juga. Nah, itu jadi makanya penggunaannya ini hanya untuk orang-orang yang depresi, susah tidur, atau mungkin gangguan jiwa. Kalau digunakan pada orang sehat, maka itu tidak tepat penggunaan obatnya. Bisa merusak saraf kita, makanya bisa menyebabkan nih di sini kan nih. Bisa menyebabkan nih perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Itu berbahayanya obat ini ya. Jadi kada kau sembarangan dalam penggunaannya ya. Masa orang sehat minum obat ini? Kan ini untuk obat orang-orang depresi, gangguan jiwa sebenarnya, bukan untuk orang sehat.
Makanya penggunaannya diawasi karena berbahaya kalau misalkan salah dalam penggunaannya seperti itu. Nah, obat psikotropika disebut juga sebagai obat penenang, ya kan nih, ini obat penenang atau tranquilizer atau obat keras tertentu atau OKT. Nah, itu ya obat psikotropik. Dan obat ini juga bisa menyebabkan yang namanya ketergantungan. Ketergantungan tahu nggak? Ketergantungan tuh kayak kecanduan. Nah itu makanya berbahaya, dan pemakaiannya pun juga kada sembarangan tadi, makanya harus pertimbangannya harus disebut perlu kada kayak itu. Nah amunnya kada perlu kada usah gitu kayak itu. Amun dasar perlu diperlukan mana hanya kawa digunakan kayak gitu ya. Nah, jadi untuk obat golongan psikotropika ini ada golongannya sampai 4. Psikotropika golongan 1, golongan 2, golongan 3 sampai golongan 4. Untuk contoh-contoh obatnya ada di bawahnya, itu bisa dibaca sendiri ya. Nah, untuk logonya sama kayak obat keras. Ya, logo lingkaran merah, ada huruf K-nya dan bergaris tepi warna hitam. Ya, perbedaannya dengan obat golongan keras tadi apa? Pertama tadi obat psikotropika adalah untuk obat penenang, untuk obat orang sakit jiwa, orang susah tidur. Kemudian juga kalau psikotropika dalam pengawasannya, dalam pembuatan sampai penggunaannya di sini tadi ya, itu diawasi oleh pemerintah. Ya. Bahkan dalam proses penjual beliannya setiap bulan harus dilaporkan di situ, ya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke. Ya, lanjut penjelasan selanjutnya adalah obat golongan narkotika. Nah, obat narkotika. Ini nih yang seru nih, ya kan? Obat golongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ya, Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nih. Nah, jadi ada undang-undangnya untuk obat golongan narkotika nih. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Ingat tuh. Obat-obatan yang tergolong sebagai narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Sintetis itu kayak buatan kayak gitu, nah ya, secara kimia. Nah, kemudian yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, fungsi anestesia. Ya, biasanya kalau menyebabkan turun kesadarannya tadi obat anestesia tuh obat-obat penghilangan rasa sakit tuh. Nah, biasanya kita kan mau operasi, ya mau cabut gigi misalkan, kan disuntik tuh. Nah, itu biasanya ada obat bius. Nah, obat bius supaya kada berasa sakitnya. Itu biasanya obat-obat golongan narkotika bisa digunakan untuk obat bius penghilangan rasa sakit juga. Kemudian itu ada hilangnya rasa, ya kan nih. Hilangnya rasa sampai menghilangkan rasa nyeri atau sedatif. Munculnya rangsangan semangat. Nah, munculnya rangsangan semangat, euforia. Wah, kayak bersemangat kayak gitu. Biasanya kan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba itu kan kayak wah ajib jangan jadi timbul seorang bersemangat kayak gitu. Nah, ya kan? Dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan yang dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya. Nah, itu. Nih, diingat, dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya. Jadi obat golongan narkotika ini ya biasanya digunakan untuk dia bisa mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang. Kemudian bisa menghilangkan rasa nyeri ya, yang berasanya sakit tuh jadi kada berasa sakit. Obat bius biasanya. Kemudian memunculkan rangsangan semangat. Jadi kayak bersemangat kayak itu, kayak himung dan yang lain-lain, sampai bisa menyebabkan yang namanya halusinasi. Nah, atau hayalan-hayalan, anak menghayal ini pokoknya terbang, apakah kayak merasa jadi orang harat kah apa gitu, macam-macam ya kan, namanya hayalan kayak gitu. Nah, tetapi obat ini apa? Dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Kalau sudah pernah mengkonsumsi, kemungkinan besar dia akan ketergantungan dengan obat-obat ini. Makanya orang-orang atau pasien-pasien yang mengkonsumsi obat narkotika ini itu harus dengan pengawasan dokter. Jadi orang-orangnya aja yang memerlukan aja ya. Kalau pasien yang tidak memerlukan tidak perlu, karena dia bisa menyebabkan efek ketergantungan, dan pada saat penggunaannya pun juga bisa berbahaya tadi, menimbulkan halusinasi yang macam-macam dan yang lain-lain. Dan biasanya obat-obat golongan narkotika ini itu digunakan sebagai pengobatan jalan terakhir
atau alternatif terakhir. Misalkan kalau misalkan dengan obat bebas sudah, golongan bebas, kawaja sudah. Tapi kalau misalkan obat golongan bebas kada kawa, obat golongan keras juga sudah kada mempan. Nah, pilihan terakhir terapinya, pengobatannya dengan obat golongan narkotika ini. Ya, obat-obat yang nyeri biasanya nih, atau mungkin obat-obat yang penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan obat golongan narkotika. Nah, baru bisa digunakan, itu pun harus dengan pengawasan dokter, dan dosisnya kada langsung dosis tinggi kayak gitu. Nah, juga jadi kada sembarangan, berbahaya ini obatnya kalau misalkan penggunanya sembarangan seperti itu. Nah, kemudian seperti halnya obat golongan psikotropika ya, obat narkotika juga diawasi dengan ketat. Nah, jadi kan psikotropika diawasi dengan ketat tuh. Obat narkotika pun juga seperti itu. Oleh siapa yang mengawasinya? Yaitu pemerintah. Siapa pemerintahnya? Itu ya bagian Badan POM dan Departemen Kesehatan atau Depkes. Setiap bulan juga lah, setiap bulan wajib melaporkan mengenai pembelian dan penggunaan narkotika ini. Apotek wajib melaporkan. Nah, untuk pelaporannya biasanya ada namanya aplikasinya sekarang SIPNAP. Ada tuh secara online dia melaporkan nanti, ya. Dari apotek ada nanti melaporkan secara online seperti itu. Nah, kemudian narkotika ini ada 3 golongan. Tadi kan kalau psikotropika ada 4 golongan, sekarang narkotika ada 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, biasanya untuk contohnya bisa dilihat di sana ya. Golongan 1 ada heroin, kokain, ganja. Kemudian ada golongan kedua ada morfin, petidin, metadon. Golongan ketiga contohnya adalah kodein. Nah, narkotika ini yang bisa digunakan dalam pengobatan cuma golongan 3 ya. Golongan 1 dan golongan 2 tidak digunakan dalam pengobatan. Nah, biasanya buat golongan 3 ini aja. Itu pun sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Kalau obat-obat yang lain sudah tidak mempan atau tidak bisa, baru dipilihlah obat golongan narkotika golongan 3 ini sebagai alternatifnya. Alternatif terakhir kayak gitu. Nah, penandaan narkotika berdasarkan peraturan terdapat dalam ordonansi. Nah, obat bius nih biasanya kan obat, nah makanya jadi Bapak bilang obat narkotika ini biasanya untuk obat bius atau biasanya disebut anestesi. Nah, itu obat bius. Ada anestesi, itu ada anestesi lokal, ada anestesi sistematis atau anestesi umum sama anestesi lokal. Anestesi lokal itu contohnya kayak kalian disuntik di bagian-bagian tertentu, misalkan hendak dibedah tangannya, jadi bagian tangan aja yang dibius supaya kada berasa pas dibedah. Atau orang operasi sesar separuh kan, misalkan separuh awak nih yang di anestesi, jadi separuh itu kada berasa, mati rasa pada saat nanti proses pembedahan mau operasi sesar. Nah, seperti itu. Untuk logonya golongan narkotika ini di sini. Logonya bulat ya, lingkaran dengan garis tepi warna merah, kemudian di tengahnya ada tanda palang merah. Ya, palang mendali merah. Nah, itu. Obat narkotika logonya seperti ini, ya. Nah, itu tadi ya penjelasan Bapak mengenai penggolongan obat. Nah, untuk yang selanjutnya silakan kalian baca sendiri. Apalagi nih bagian rangkuman silakan kalian baca lagi ya supaya mereview kembali apa yang sudah Bapak jelaskan ya. Beberapa ada diwakilkan di sini. Kemudian jangan lupa video ini kalian kalau misalkan masih kurang jelas diulang-ulang lagi dalam mendengarkan dan menontonnya seperti itu ya. Oke. Demikian penjelasan dari Bapak mengenai penggolongan obat bab 3 ya, mata pelajaran perundang-undangan kesehatan. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, baik dari segi kalian dan Bapak pribadi pun juga mendapatkan manfaatnya seperti itu. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan kali ini, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.